Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3271 Reruntuhan Dewa. Ledakan. Matahari abadi menghantam penghalang, dan seluruh area terlarang terguncang. Di tempat, matahari abadi runtuh. Melihat pesona Sengsu, itu, dengan pola mengalir, dan berkahnya sekokoh emas. Engah. Dan muncrat darah, Zhao Yun juga muncrat darah, satu kiri dan satu kanan, mereka semua tersingkir. Sengsu, sungguh pesona yang mendominasi. Keduanya ngeri. Kekuatan persatuan abadi tidak dapat menembus, yang menakutkan. Tunggu, aku tidak bisa pergi. Wuwang Demon Venerable mendesis, sebelum melihatnya, dia mendengar suaranya, dan tertawa dengan tidak hati-hati. Begitu kata-kata itu jatuh, situasi di lautan peri Sengsu berubah drastis. Seluruh langit berubah menjadi kegelapan, seolah-olah ditutupi oleh lapisan kegelapan, menutupi semua cahaya. Rasanya jatuh ke lubang hitam. Lalu, ada pola formasi tingkat dewa yang terukir dalam ketiadaan, yang terwujud satu demi satu. Itu adalah aturan jalan dan hukum. Atau bayangan pisau. Luar biasa, ada pengetahuan, ada pemenjaraan, dan ada pemusnahan. Selain itu, ada kilatan petir dan guntur, dan evolusi penglihatan multidestruktif. Ada lubang di mana-mana. Ye Chen menghela nafas, dan Zhao Yun juga mendecakkan lidahnya. Ada terlalu banyak tato dan terlalu banyak formasi. Ini adalah hanya terwujud. Dewa tahu berapa banyak lubang yang ada dalam kegelapan. Ada begitu banyak jebakan. Begitu Anda jatuh ke salah satunya, peluang untuk bertahan hidup mendekati nol. Anda harus tahu bahwa formasi ini semua diukir oleh Dewa Guixu, formasi ini juga ditulis oleh Dewa Guixu. Melihat sekilas, itu benar-benar terjadi satu demi satu, terhubung ujung ke ujung, dan saling terkait. Melarikan diri, mengapa tidak melarikan diri? Wuwang Mozun membunuhnya, dengan wajah mengerikan, dia menempatkan dirinya di kehampaan di timur, dan disegel dengan satu tangan. Segera, formasi yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan bergegas menuju Ye Chen dan Zhao Yun. Ayo lagi. Ye Chen mendengus dingin, menghapus guntur dengan satu telapak tangan, dan langsung pergi ke langit. Tanpa urutan tertentu, Zhao Yun memadamkan 10.000 pedang bersinar dengan satu kaki, dan langsung terbang ke langit. Keduanya tahu bahwa mereka tidak dapat menunda-nunda lagi, dan jika penundaan berlanjut, Demon Venerable Wu Wang tidak perlu melakukan apapun. Hanya formasi ini yang cukup untuk menyebabkan sakit kepala bagi mereka berdua. Bahkan jika ada keabadian, kebanyakan dari mereka akan dipukuli sampai mati. Dua matahari lainnya, bersatu selamanya. Matahari cukup cerah, dengan segudang sinar cahaya, dan lautan peri Sengsu yang hancur menakutkan, dan energi peri asli yang tersisa telah bersinar berkeping-keping, dan untaian kecemerlangan abadi menari bersama alam semesta Sengsu. Melarang. Wuwang Mozun memarahi dengan dingin, tangannya berubah lagi, tubuhnya melebur ke alam semesta, perkataan dan perbuatannya mempengaruhi area terlarang. Mengikuti kata-katanya, 4 pilar tembaga naik dari laut peri. Pilar tembaga itu sangat aneh, diukir dengan pola ilahi, dan dimasukkan langsung ke langit yang luas. Rantai keteraturan dan hukum saling terkait. Ketika pilar tembaga terhubung, mereka membentuk sangkar yang mengangkat langit, menjebak matahari abadi di dalamnya. Itu, dan kilat menyambar di dalamnya. Guntur bergemuruh, cahaya kehancuran bersilangan, dan matahari abadi yang terbelah semuanya berbintik-bintik. Feng Wu, Ye Chen dan Zhao Yun mendengus dingin, keabadian mekar bersama, secara paksa menerobos sangkar langit, menopang matahari, dan bergegas ke segala arah, membawa lingkaran sihir untuk menyerang, dan juga memecahkan pemenjaraan formasi. Cara, berikan padaku. Mata keduanya seterang obor, dan mereka menabrak penghalang Sengsu untuk kedua kalinya. Ledakan. Segera, raungan bergema melalui reruntuhan dewa, dan juga bergema melalui langit berbintang. Bidang bintang berdengung dan bergoyang untuk beberapa saat. Ada begitu banyak dewa, tetapi mereka tidak bisa diam. Mereka dipukul mundur oleh halo kehancuran. Mengapa ada keributan besar seperti itu? Terlalu banyak dewa yang kagum, kehabisan penglihatan mereka, dan tidak dapat melihat melalui pesona, karena sisi lain dari pesona itu kacau, lapisan pesona tidak hanya mengisolasi alam semesta, tetapi juga mengisolasi mata dunia luar yang mengintip. Seharusnya seseorang di dalam sedang menyerang penghalang.
Dewa tua dengan penglihatan yang sangat tinggi mengelus janggutnya, dan mata tuanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dengan penghalang yang begitu mendominasi, 4 warisan utama bersama-sama menyerang dengan yang tertinggi artefak, mungkin tidak rusak. Itu tidak bisa dipatahkan. Ada kata-kata dalam kegelapan, dan bahkan garis keturunan tinggi, Poluo, Buddha, Immortal, dan Rao semuanya datang. Pergerakan di Sengsu sangat keras sehingga mereka juga waspada. Memang benar mereka semua datang, tetapi mereka tidak muncul, mereka semua sedikit menyipitkan mata, dan mereka semua menatap pesona Sengsu tubuh dihancurkan oleh goncangan, dan warisan tertinggi alam semesta lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Memikirkan hal ini, mereka berempat takut untuk sementara waktu. Itu juga karena Sengsu tidak membunuh mereka hari itu. Jika mereka mengorbankan penghalang semacam ini, bahkan jika mereka tidak dibunuh oleh Sengsu, mereka akan terjebak di dalamnya. Yang mereka heran adalah siapa yang menyerang penghalang dari Sengsu. Itu terlalu mendominasi. Asura Tianzun mengerutkan kening, mengetahui bahwa Ye Chen dan Zhao Yun bergabung, dan mereka tidak dapat menjamin bahwa bahkan keabadian akan menjadi satu. Seberapa kuat kedua orang kejam yang tak tertandingi itu, dan mereka tidak dapat menembus penghalang bahkan ketika mereka bergabung. Mimpi kembali ke masa lalu. Selain itu, Yao Qi berbisik, dan melemparkan teknik abadi Dao Mimpi, ingin bermimpi untuk datang ke sisi Ye Chen dan membantu mereka berdua dalam pertempuran. Sangat disayangkan pesona Sengsu sangat aneh bahkan bisa memblokir Meng Dao. Seperti dia, Kaisar menggunakan semacam metode abadi, tetapi kekuatannya terbatas, dan dia terluka oleh pesona itu. Serangan yang kuat, kata Taois Shenlong, mengeluarkan pedang dewa, dan melihat sekeliling. Dia melihat sekeliling, dan ada tanggapan. Termasuk Dewa Bulan, termasuk Surat Tianzun, lebih dari 90% dewa dan makhluk tertinggi yang hadir semuanya memberinya pandangan miring. Mereka bahkan tidak memiliki artefak tertinggi, dan mereka ingin menghancurkan penghalang para dewa. Bagaimana Anda bisa yakin? Taois Shenlong batuk kering, mengeluarkan pedang dewa, dan memasukkannya kembali ke dunia kecil. Memang, untuk mematahkan pesona Sengsu, seseorang harus memiliki artefak tertinggi, dan tidak mudah digunakan. Melihat ke Laut Peri, kedua keabadian itu mundur lagi, menopang matahari, tergantung dalam ketiadaan. Kali ini sedikit lebih baik dari sebelumnya, setidaknya matahari abadi tidak dihancurkan oleh tabrakan. Penindasan alam semesta benar-benar memusingkan. Zhao Yun melirik Wu Wang, dan kemudian ke Chang Miao, Sengsu Qiankun menekan keabadian. Dengan kata lain, semua orang luar ditekan oleh alam semesta Sengsu. Membuka pesona ini harus menghabiskan fondasi area terlarang. Ye Chen berbicara perlahan, dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan pesona tertentu dan Sengsu secara bertahap memudar. Oleh karena itu tidak sepenuhnya mustahil. Itu tidak akan buka pesona Sengsu. Meski begitu, itu cukup untuk memakanmu dan aku sampai mati. Zhao Yun menarik napas dalam-dalam. Situasi saat ini benar-benar tidak berdaya. Ini bukan pesona biasa. Itu mengabaikan hukum. Semakin dekat Anda dengannya, semakin banyak akan melemah, tidak terkecuali. Jadi, dewa tertinggi milikmu semuanya berbakat. Ye Chen menghela nafas, dia belum pernah melihat pesona seperti itu, ini adalah pertama kalinya dia melihat pesona tirani seperti pesona Sengsu, bersatu selamanya, dua semu. Tim gabungan bahkan tidak menerobos, dan terkejut sampai cedera internal. Tidak ada harapan. Wu Wang Mozun tersenyum pelan, tidak datang untuk menyerang, tetapi hanya mengendalikan formasi di luar, tetapi untuk melihat seberapa tahan matahari abadi itu, abadi dan tidak ada habisnya. Kekal, benar-benar lelucon. Baik Ye Chen maupun Zhao Yun tidak menanggapi dan mencoba yang terbaik untuk membela diri. Berbicara tentang formasi ini, mereka cukup menjijikkan. Setiap kali ada serangan, keabadian akan sedikit redup. Matahari abadi yang mereka dukung akan berbintik-bintik lagi, dan cepat atau lambat akan dihancurkan. Kenapa kamu tidak mencoba Dunjia Tianzi? Ye Chen menyentuh dagunya, Zhao Yun juga menyentuh dagunya, dan saling memandang ke samping. Ada pemahaman diam-diam, dapat diandalkan. Sebelum berpikir terlalu banyak, Ye Chen mengorbankan karakter surgawi, satu persatu mengelilingi matahari, mengatur diri mereka sendiri, melihat ke atas dari bawah. Matahari abadi yang mengelilingi karakter surgawi menjadi semakin terang, diberkati dengan kekuatan misterius. Ayo! Keduanya menjadi marah, dan cahaya abadi memancar, dan mereka menabrak penghalang untuk ketiga kalinya. Ledakan. Itu masih booming, bergema di seluruh dunia. Namun, setelah suara gemuruh ini, terdengar suara retakan yang jelas, dan retakan muncul di penghalang para dewa yang sombong, dan sebuah lubang besar sebenarnya dihancurkan oleh matahari abadi.
Pada saat itu, kecemerlangan seluruh Sengsu sangat redup. Bagaimana mungkin? Wang Mozun menyemburkan darah, mundur selangkah, dan tidak bisa mempercayainya. Mereka yang menyemburkan darah bersama adalah para dewa Sengsu. Mereka, kurang lebih, melelehkan sedikit alam semesta, dan pesona itu rusak, memengaruhi alam semesta, dan mereka mendapat serangan balik. Secara alami, siapapun yang melebur lebih banyak ke alam semesta, semakin kuat reaksinya, seperti iblis yang tidak bersalah. Mereka juga tidak bisa dipercaya. Pesona Sengsu itu diatur oleh Dewa Guiksu sendiri, tetapi dibuka oleh seseorang. Dunjia Tianzi sangat mudah digunakan. Di sini, Ye Chen dan Zhao Yun telah ditembakkan, dan sinar matahari yang cerah telah terwujud di mata dunia. Itu, ada apa? Terlalu banyak dewa yang mendongak dan tanpa sadar menutupi mata mereka dengan tangan, hanya karena sinar matahari abadi terlalu menyilaukan. Kekal, mata dewa tertinggi tua itu seperti obor. Zhao Yun keluar. Lebih banyak orang terkejut dan ingin memakai matahari, tapi sayangnya cahayanya sangat menyilaukan sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Selain dia, ada satu orang lagi. Mata dari 4 dewa warisan tertinggi menyempit menjadi satu garis, dan meskipun penglihatan itu diberkati oleh artefak tertinggi, meskipun mereka tidak dapat melihat siapa itu, mereka dapat melihat 2 orang. Sosok kabur di matahari abadi. Salah satunya pasti Zhao Yun, dan untuk yang kedua, mereka berempat saling memandang dan tahu siapa itu tanpa bertanya lagi, itu pasti Ye Chen. Di seluruh alam dewa, kecuali Zhao Yun, hanya Ye Chen yang memiliki keabadian. Ledakan. Sebelum dia dapat berbicara, dia melihat bahwa matahari abadi telah diledakkan. Mungkin karena terlalu banyak serangan, mungkin karena terkejut oleh pesona, mungkin ada masalah dengan kesatuan abadi, dan menginginkan kehampaan, dan runtuh menjadi tak terhitung jumlahnya. Lampu abadi. Dalam keanehan, Ye Chen dan Zhao Yun meledak. Dilihat dari penampilannya, yang satu sengsara, yang satu berlumuran darah dan yang lainnya berlumuran darah. Selama kejatuhan, tubuh kedua dewa sering meledak, dan tulang para dewa berlumuran darah suci, dan mereka roboh ke dalam lautan peri para dewa. Kamu Chen, Zhao Yun. Si Fang Senming tertegun sejenak, dan dia hanya melihatnya dengan jelas sampai sekarang, dan dia tertegun untuk beberapa saat. Keabadian menyatu. Dewa tua itu bergumam, keabadian bisa bergabung. Yang membuatku penasaran adalah bagaimana Ye Chen memasuki pasar dewa, dan bagaimana Zhao Yun membuka segelnya. Itu tidak penting. Penting terlebih lagi, mitos bahwa para dewa tidak dapat dipatahkan telah dihancurkan oleh keabadian. Semakin banyak dewa yang bingung, menggaruk-garuk kepala karena bingung. Selama periode ini, pasti ada cerita yang tidak diketahui. Melihat warisan dari 4 urat, wajahnya sangat jelek, dan dia merasa seperti ditipu. Pantas saja dia tidak bisa menemukan Ye Chen. Ternyata pria itu ada di Sengsu, dan tidak heran bahwa Sengsu tidak meminjam artefak tersebut. Sayang sekali Wang Mozun pintar tapi disalahpahami oleh kepintaran. Menyatukan 2 keabadian, menghasilkan kesatuan keabadian, tidak hanya membuka segel, tetapi juga menyebabkan keributan di pasar dewa. Sejauh ini, bahkan pesona Sengsu telah membuat lubang besar. Alam semesta Sengsu tidak lagi lengkap. Kata-kata yang mulia abadi tiba-tiba terbaca dengan sangat jelas, penghalang itu rusak, dan alam semesta Sengsu terganggu. Begitu kata-kata ini keluar, mata Luo Yu, Buddha, dan Po Luo semuanya berkedip kaget, dan sudut mulut mereka meringkuk menjadi cibiran. Sekarang alam semesta Sengsu tidak lagi lengkap, dan ada perasaan nyaman di hati saya. Itu juga area terlarang, jadi sekarang adil. Tanpa alam semesta yang lengkap, itu seperti meminum racun yang lambat, dan tidak ada penawarnya. Seiring berjalannya waktu, alam semesta Sengsu akan menjadi semakin lemah, kecuali dewa kembali ke reruntuhan kembali ke dunia. Hanya dengan cara ini alam semesta dapat dipulihkan sepenuhnya. Selain dia, bahkan jika dewa tertinggi lainnya mengambil tindakan, itu mungkin tidak dapat membantu pemulihan Sengsu. Ini kabar baik. Gila, biar kamu gila, alam semesta tidak lagi lengkap, sakit. Setelah kabar baik datang kabar buruk. Zhao Yun memecahkan segel, dan Ye Chen masih hidup dan menendang. 1 orang sudah cukup untuk membuat perut orang sakit, apalagi 2. Bersama-sama, mereka bahkan dapat menghancurkan penghalang Sengsu, dan mereka sudah tak terkalahkan di bawah dewa tertinggi. Episode 3272 dari kemakmuran menuju kemunduran. Bersenandung. Bersenandung. Pesona Sengsu bergetar dan tidak menghilang, tetapi lubang besar di pesona itu sangat mencolok, seperti noda tak terhapuskan yang terukir pada gulungan gambar yang indah. Melihat Sengsu, lautan abadi berombak, dan kecemerlangan tanah suci redup. Itu semua karena alam semesta, ada semacam penyesalan,
latar belakang berlalu, dan keberuntungan juga berlalu. Apakah ini rusak? Para penonton tampak tercengang, dan mereka tidak bisa menggelengkan kepala sampai sekarang, tetapi Sengsu dikalahkan oleh keabadian. Sultan. Lebih banyak makhluk tertinggi, terutama yang tertinggi yang lama, mengangkat tangan, dan membiarkanmu menjadi gila lagi. Hatiku sangat nyaman. Dewa yang tidak bisa diandalkan juga banyak meraih. Bagaimana mengatakan? Ada kekurangan di alam semesta Sengsu, dan secara bertahap akan menurun, dan tidak akan pernah mendapatkan kembali kejayaannya sebelumnya. Lewat sini, ada tempat lain yang bagus untuk membuat kecap. Mereka berdua adalah dewa yang sebenarnya. Sebagian besar dewa memandang Ye Chen dan Zhao Yun, tua dan muda, penuh kekaguman. Kombinasi abadi, tak terkalahkan di dunia. Engah. Ketika para dewa melihat, Ye Chen dan Zhao Yun memuntahkan darah, yang satu terhuyung-huyung, yang lain bergoyang, memecahkan penghalang, dan akhirnya membunuh lautan peri Sengsu sepenuhnya, berlumuran darah, saya tidak tahu apakah itu benar. Serangan balik dari penghalang, atau serangan balik abadi, atau itu disebabkan oleh barisan pembunuhan, dan cederanya sangat tragis. Untungnya, mereka keluar hidup-hidup. Dewa Bulan dan Kaisar Abadi bermanifestasi bersama, melindungi mereka berdua. Mereka memandang Ye Chen dengan rasa terima kasih. Itu adalah pertaruhan besar, mereka menang, dan keberuntungan Ye Chen bertentangan dengan langit. Kamu berutang budi padaku, dan dia harus membayarnya kembali. Ye Chen batuk seteguk darah. Ada begitu banyak talenta di alam dewa, bagaimana kalau mencarikanmu seorang istri? Zhao Yun juga batuk darah. Siuer keluargamu cukup bagus. Yaochi keluargamu juga sangat bagus, kenapa kita tidak mengubahnya? Jangan membuat masalah, aku. Menantu perempuanku. Ini seperti berbicara tentang pembicaraan silang, tidak pernah melupakan omong kosong kemanapun Anda pergi. Keduanya lucu. Mata para dewa semuanya miring. Terutama Luna, wajahnya menjadi hitam, dan masih ada nyala api di matanya yang indah. Jika Ye Chen tidak terluka terlalu parah, jika tidak, dia pasti lumpuh. Dan Zhao Yun, siapa yang telah mempelajari ini dalam 500 tahun? Dibandingkan dengan dia, permaisuri dari Wilderness Timur, yang masih bersembunyi dalam kehampaan, jauh lebih tenang. Ye Chen di keluarganya adalah harta hidup di mana-mana, dia sudah terbiasa, seluruh surga sudah terbiasa dengannya. Sialan, kamu harus benar-benar terkutuk. Menderu dan melolong, Raja Iblis Wu Huang keluar, dengan rambut merah panjang, seolah berlumuran darah, mata merah menyala dan haus darah, kehormatan agung, sekarang, dia juga terdistorsi. Dia seperti Dewa Iblis, menyapu langit dengan roh jahat, dan ada banyak penglihatan kehancuran, berkembang satu persatu. Aku khawatir kamu tidak akan keluar. Ye Chen mendengus dingin, dan dia datang begitu dia mencapai langit, serta Zhao Yun, tanpa urutan tertentu. Di Sengsu, Anda adalah seekor naga. Keluar dari area terlarang, Anda adalah bak kecil. Ternyata, memang begitu. Wu Wang Mozun baru saja keluar dari laut abadi reruntuhan dewa, dan kekuatannya anjlok, bahkan pedang suci Wu Wang di tangannya sangat redup. Engah. Setelah hanya satu pertemuan, dia dipalu, dan wajahnya terdistorsi oleh tamparan Zhao Yun sebelum dia bisa mengatur napas. Soul Ye Chen tiba, dan dia terutama menyukai adik laki-laki Wu Huang Mozun, dan sisi dominannya bocor. Menyakitkan hanya dengan melihatnya. Makhluk tertinggi yang menonton drama itu menghela nafas, dan merasakan angin sejuk bertiup di dua bagian tubuhnya. Yang mulia, para dewa Sengsu bergegas keluar, mengguncang alam semesta Sengsu, dan menyelamatkan Wu Wang Mozun dengan bahaya besar. Bunuh aku. Wu Wang Demon Venerable berteriak, seperti orang gila-gila, dan ingin membunuh, tetapi dihentikan oleh Supremes, dan jika kamu keluar lagi, kamu tidak harus kembali. Qian Kun jauh dari saingan abadi. Ye Chen dan Zhao Yun tidak berbicara sepatah kata pun, hanya meletakkan alu di sana. Memarahi, kau terus memarahi, jika kau mengusirku, aku akan menghajarmu habis-habisan. Sesuatu masuk. Para dewa Sengsu mendesis dengan marah. Ada sesuatu di luar sana. Ye Chen dan Zhao Yun berdiri di tepi laut peri, tidak kehilangan pusat perhatian. Para dewa yang agung, tidak berani datang untuk bertarung. Sekelompok tikus. Beraninya kamu mengkritik kami. Yang lucu adalah para dewa Sengsu terpana oleh mereka berdua dan tidak bisa mengangkat kepala. Dalam hal memarahi pertempuran, talenta dari seluruh dunia dapat membela diri mereka sendiri, dan Zhao Yun dari alam dewa juga adalah orang yang kejam yang dapat mengalahkan 10.000 orang di dunia. Bersama-sama, mereka dapat memarahi orang sampai ragu kehidupan mereka. Ini, mungkinkah cedera serius? Dewa Sifang mendecakkan lidah mereka. Baru saja, mereka melihat mereka berdua, dan mereka tidak bisa diam.
Terlebih lagi, itu menarik perhatian. Ini pertama kalinya aku melihat Sengsu kempis. Jika Dewa Guiksu masih hidup, dia mungkin akan memuntahkan darah. Kamu pasti memarahi ibumu. Diskusi berlanjut satu demi satu, dan ada banyak kalimat tentang Dewa Guiksu. Aku terpana oleh palu dan tidak bisa mengangkat kepalaku, bahkan pesona yang saya tanam secara pribadi dihancurkan oleh keabadian ini. Bukan hanya kehilangan muka, tetapi juga wajah. Sesuatu masuk. Sesuatu keluar. Pihak lain masih memarahi, Ye Chen dan Zhao Yun tidak memasuki Sengsu, dan para dewa Sengsu tidak berani keluar. Adegan itu sangat ironis. Meskipun pesona Sengsu rusak, fondasinya masih ada. Ada dewa dan makhluk tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, yang mampu bertarung. Sekarang, mereka diblokir oleh dua orang dan tidak berani menunjukkan kepala mereka. Gengsi yang dibatasi daerah itu hilang. Melihat Wang Mozun, saya tidak tahu berapa banyak darah yang disemprotkan. Yang paling menyakitkan adalah dia. Hanya dua makhluk abadi di tiga alam atas dan bawah yang ditangkap olehnya. Hanya masalah waktu untuk pemurnian, tetapi ada perubahan konstan. Tikus, sekelompok tikus. Pahlawan gila seperti Shenlong Daozun, juga memblokir bagian luar Sengsuan. Wajahnya merah dan lehernya tebal ketika dia dimarahi, dan depresi selama bertahun-tahun dilepaskan ke dalam dimarahi, keduanya bertahan selamanya, juga takut pada burung. Dewa-dewa Sengsu dikalahkan, dan kalah dalam pertempuran kutukan. Melihat penonton ke segala arah, dia gelisah, bersiap-siap, dan ingin berlari dan memarahinya. Itu tidak menyombongkan diri, bahkan empat warisan tertinggi memiliki pemikiran seperti itu. Sengsu. Area terlarang yang menghadap ke alam semesta biasanya luar biasa, dan juga hari ini. Saya tidak tahu kapan kutukan itu berhenti. Para dewa Sengsu mundur, masing-masing mengertakkan gigi, dan tidak ada gunanya tidak mundur. Tidak ada artinya terus mengutuk. Sebelumnya di Sengsu, mereka tidak bisa mengalahkan Ye Chen dan Zhao Yun, apalagi keduanya sudah meninggalkan area terlarang. Dalam pertempuran ini, mereka kalah, dan kekalahan itu sangat tragis. Kehilangan bayi adalah hal kecil, tetapi memang benar bahwa alam semesta tidak memiliki banyak penyesalan, dan ada juga Wudao Mozun, yang telah sepenuhnya menghancurkan jalan menuju dewa tertinggi. Semua ini diberikan oleh kekekalan. Bagi mereka, hari ini layak diperingati. Ini menunjukkan bahwa area terlarang Sengsu telah berubah dari kemakmuran menjadi kemunduran. Di masa depan, bertahun-tahun akan dihabiskan untuk pemulihan. Ya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki pesona, dan saya juga akan mencoba yang terbaik untuk memulihkan alam semesta. Namun, semua dewa di pasar Sengsu tahu bahwa ini tidak mungkin, kecuali Dewa Guiksu kembali ke dunia. Engah. Engah. Di tepi laut peri Sengsu, Ye Chen dan Zhao Yun memuntahkan darah lagi, mengutuk dan mengutuk, lukanya masih serius. Namun, tidak masalah. Keduanya abadi, yang satu abadi dan yang lainnya abadi, dan pemulihan hanya masalah waktu. Di bawah pengawasan semua orang, mereka juga keluar. Dapat dilihat bahwa sebelum pergi, Ye Chen dan Zhao Yun melihat sekeliling, apakah itu dewa di sisi terang atau makhluk tertinggi yang tersembunyi di kegelapan, tidak ada yang disembunyikan, dan mereka semua adalah formasi yang bermusuhan. Tunggu. Ketika kita pulih, bersihkan satu per satu. Inilah makna yang diwakili oleh mata mereka. Para dewa yang memandang mereka semua kedinginan, dan ditatap oleh dua orang kejam yang tak tertandingi itu ditakdirkan untuk menjadi mimpi buruk. Bahkan Sengsu dikalahkan, apalagi mereka. Dan kamu, tunggu aku. Melihat para dewa, mereka berdua melirik Chang Miao lagi, seolah-olah mereka bisa melihat dewa tertinggi bernama Taisang melalui kekacauan. Keduanya tidak begitu sengsara. Ledakan. Gemuruh. Ada ledakan di Chang Miao, pasti Taisang sangat marah, menyebabkan alam semesta bergoyang, dan semua dewa menjadi pucat. Perlakukan kami sebagai dekorasi. Dewa tertinggi lainnya semua mendengus dingin, dan terlalu baik untuk mendengar bahwa mereka dipaksa dan disetujui oleh para dewa. Jika mereka melepaskannya sekali, mereka tidak akan melepaskannya untuk kedua kalinya, kecuali mereka memberi kita cukup manfaat. Pada titik ini, semacam paksaan sedingin es menghilang tak terlihat. Anda tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa wajah Taisang sangat sulit dilihat. Di bawah tekanan semua dewa tertinggi, dia secara terbuka menyelamatkan Wang Mozun. Dia pikir itu akan membantu Sengsu melawan perubahan haluan yang indah. Siapa yang akan melakukannya berpikir bahwa, kekalahan itu bahkan lebih tragis, dan bahkan dia membayar harga yang sangat mahal. Jika saya mengetahui ini sebelumnya, saya seharusnya hidup dalam damai. Tidak masalah jika Anda campur tangan sekali, alam semesta Sengsu telah dihancurkan, dan keberuntungan serta warisan yang ditinggalkan oleh dewa untuk kembali ke reruntuhan juga akan menurun dari hari ke hari karena hal ini.
Tidak begitu bagus. Drama sudah berakhir. Ye Chen dan Zhao Yun pergi dan menghilang ke langit berbintang. Penonton yang masih belum puas berhenti lama sebelum keluar arena. Setelah berjalan jauh, mereka tidak lupa untuk melihat ke belakang dan melihat apa yang disebut Sheng Su. Mulai hari ini dan seterusnya, kejayaannya ditakdirkan untuk diredupkan. Luo Yan tidak berkata apa-apa, lalu berbalik. Ada juga Bo Luo, Buddha dan Xianzun, semuanya lamban. Mereka harus kembali secepat mungkin dan mengatur pertahanan. Tak lama kemudian, kedua makhluk abadi itu pasti akan datang ke pintu. Mereka tidak bisa mengikuti di jejak Sheng Su. Mereka semua akan memproklamirkan diri sampai Ye Chen meninggalkan alam semesta ini. Aku seharusnya tidak terprovokasi. Saya tidak tahu berapa banyak dewa yang gemetar, kebanyakan dari mereka adalah barisan musuh Luna dan yang lainnya, yang telah berpartisipasi dalam pengepungan Zhao Yun dan pengepungan Ye Chen. Satu persatu likuidasi. Dari jumlah tersebut, yang satu dianggap sebagai yang lain, dan tidak akan ada akhir yang baik. Tempat yang benar dan salah, lebih baik pergi lebih awal. Beberapa makhluk tertinggi bergumam, diam-diam keluar dari langit berbintang, melarikan diri ke dunia peri melalui celah di alam dewa, dan melarikan diri dari alam peri ke alam yang lebih rendah. Alam, dan menemukan sudut gunung kecil tanpa kepala berani mengambil risiko. Kami profesional dalam membuat kecap. Para master tua yang belum pergi semuanya memikirkan hal-hal yang baik, dan mereka menunggu keabadian dan area terlarang untuk memulai. Episode 3273 Kejutan Kosmik. Ini adalah hutan bunga persik, terisolasi dari dunia. Di kedalaman hutan, terdapat deretan rumah bambu, memantulkan cahaya bulan yang terang, damai dan tenang. Dan Ye Chen dan Zhao Yun sedang menyembuhkan di dalam ruangan. Di luar ruangan, ada cukup banyak orang, satu dianggap satu, dan mereka semua adalah dewa dari barisan mereka sendiri. Di bawah bulan, Anda bisa melakukan apa saja. Seperti Dewa Bulan, Kaisar Abadi, dan supremasi perempuan Yaochi duduk di meja batu, minum teh dengan tenang. Seperti pahlawan gila, duduk di tengah keramaian, bersila dan menyombongkan diri. Misalnya, Shen Xuanzi dan Xuan yang berdiri di sisi guru dan mendengarkan dengan tenang ajaran leluhur mereka. Bentak, bentak, bentak. Kedengarannya seperti ini sering dan terus-menerus, tidak hanya berirama, tetapi juga sangat menyenangkan. Selalu ada beberapa yang tidak bermoral, masing-masing dengan segel giok, dan menumpuk kenari. Siwer, tidak bisakah kamu memakannya? Persetan. Pada saat ini, wajah Luna menjadi sangat gelap. Di bawah bulan, suasananya cukup harmonis. Selama inspeksi rumah, Ye Chen dan Zhao Yun duduk bersila, memejamkan mata untuk menyembuhkan luka mereka, dan dua keabadian terjalin dan menari bersama. Sheng Su dan rombongannya terluka parah. Hal yang paling sulit adalah ketika keabadian kedua orang disegel dan disempurnakan, apakah itu terjalin atau menyatu, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, dan itu tidak bisa sempurna. Zhao Yun menderita reaksi karena keabadiannya, dan dia juga menderita karena keabadian Zhao Yun Daogen yang terluka. Untuk mencapai kecocokan yang sempurna, diperlukan lebih banyak pelatihan. Menghancurkan. Dengan kicauan lembut di hati Ye Chen, dia menggunakan keabadian sebagai pedang untuk memotong niat membunuh di tubuhnya. Pada titik ini, saya melihat bahwa wajahnya lebih cerah. Setelah itu, luka di sekujur tubuhnya sembuh satu demi satu di bawah kenyamanan keabadian. Sungguh kekuatan suci yang misterius. Seperti kalimat ini, dia telah bergumam di dalam hatinya berkali-kali. Apa yang disebut kekuatan ilahi secara alami adalah kekuatan yang saling terkait dari dua keabadian, memang layak untuk kata misterius, dan keluasannya juga agung, karena membersihkan tubuh dan sangat bermanfaat. Bahkan dia mendengarkan suara Dao, dan pikirannya mengembara. Dia seperti ini, begitu juga Zhao Yunzi. Keduanya diselimuti ekstasi, seolah dilemparkan selamanya, dan bahkan rambut panjang mereka diwarnai dengan kecemerlangan. Saya tidak tahu kapan, saya mendengar suara ini. Kemudian, saya melihat pelangi ilahi yang cerah bergegas menjauh dari Tianling Gai Ye Chen, membuat lubang besar di langit yang luas, dan melihat evolusi abadi dari kilat dan guntur. Terobosan. Para dewa di luar, apakah mereka menyombongkan diri atau menghancurkan kenari, semuanya mengangkat mata. Benar, sebuah terobosan. Orang suci tertinggi dari keluarga Ekaristi, menerobos langit, dari tingkat pertama Zun Huang, ke tingkat menengah Zun Huang. Melihat Zhao Yun, tidak ada tanda-tanda terobosan. Benar, dia telah disegel selama 500 tahun. Dalam arti tertentu, dia lebih terluka daripada Ye Chen. Hingga saat ini, dia masih dalam tahap penyembuhan. Daogen dan Dao Yun, serta Yuan Shen dan tubuh, semuanya memiliki bekas luka. Ye Chen masih terjaga, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, dengan harta yang khusyuk.
Langka adalah nirwana. Kekuatan tubuh suci mengguncang alam semesta, paksaannya luar biasa, alam semesta yang hancur bergetar, dan dia, yang penuh dengan kecemerlangan ilahi, benar-benar seperti dewa abadi, duduk di sungai panjang waktu, setiap sinar cahaya bermekaran di sekujur tubuhnya semuanya diselimuti mitologi di akhir zaman, akan ada dewa yang menyaksikan keabadian. Adegan seperti itu juga ada di zaman prasejarah purba. Karena nirwananya, Hongyan dan Di Huang mendapat manfaat, melingkar dalam kehampaan, seperti dua matahari yang menyilaukan. Saluran ekaristi benar-benar menarik. Melihat semua makhluk tertinggi, mereka semua mendongak, dengan rasa malu di wajah mereka. Terlepas dari kekurangan tubuh suci, mereka semua adalah orang-orang yang kejam, dengan transformasi setiap beberapa hari dan nirwana sesekali. Berapa lama telah berlalu, dan ranah kultivasi ini seolah-olah telah dibuka. Tapi memikirkannya, para kaisar juga merasa lega. Tubuh suci kuno yang datang dari jalan surga tidak dapat dijelaskan oleh teori umum. Dengan begitu banyak keistimewaan dalam garis keturunan iblis suci, bagaimana bisa garis keturunan suci tubuh tidak memiliki latar belakang, tetapi latar belakang semacam ini, itu diperoleh dari dao surga, semakin kuat ekaristi, semakin lemah dao surga. Tidaklah baik jika jalan surga itu lemah. Di puncak gunung, dewa memegang pot anggur, dan kata-katanya cukup bermakna. Memahami orang berarti memahami. Jalan surga melemah, dan penindasan orang luar juga akan melemah. Dalam keadaan seperti itu, jika ada invasi dari alam semesta luar, keuntungan bawaan alam semesta ini akan sangat berkurang karena melemahnya jalan surga. Bagaimanapun, penguasa alam semesta ini masihlah dao surga. Jika kuat, alam semesta kuat. Jika lemah, alam semesta lemah. Selain itu, meskipun tubuh suci telah mengambil fondasi dari jalan surga, meskipun telah diperkuat selangkah demi selangkah, dalam waktu singkat, garis keturunan tubuh suci tidak dapat mendukung fasad alam semesta ini, setidaknya itu harus bahu-membahu dengan jalan surga. Pasang surut ini tidak lebih dari konsumsi sendiri. Dalam situasi seperti itu, jika ada invasi asing, itu bisa menjadi bencana. Mengaum. Dentang-dentang. Ketika para kaisar melihatnya, ada seekor naga dan angin di langit. Naga itu berasal dari Di Huang, dan Phoenix berasal dari keindahan. Baik naga dan Phoenix memantulkan cahaya abadi. Di mata para kaisar, sebagian besar dari mereka juga mendapat manfaat dari Ye Chen. Tidak apa-apa. Terlalu banyak makhluk tertinggi yang mendecakkan lidah mereka, dan mata mereka yang tidak berbicara bersinar. Satu-satunya yang belum melihatnya adalah permaisuri surga. Melihatnya melingkar di puncak gunung, tidak bergerak seperti patung es, dia hanya sedikit mengernyit dari waktu ke waktu. Untuk sesaat, dia membuka matanya lebar-lebar. Dalam sekejap, dia berdiri dengan tiba-tiba, melangkah ke langit, menginjak ketiadaan, dan di bawah pandangan semua orang, dia memisahkan tubuh Tao yang abadi, lalu melintasi alam semesta dan mendarat di langit berbintang. Semua kaisar mengerutkan kening saat melihatnya, karena ekspresi permaisuri agak serius. Apa yang terjadi? Dewa itu telah melempar kendi dan datang dari langit. Ada akibat kehancuran yang bergegas menuju alam semesta ini. Kata permaisuri dengan tenang, dengan tangan terkatup, tubuhnya melebur ke alam semesta, menopang seberkas cahaya abadi. Ledakan kosmik lainnya. God Venerable bertanya ragu-ragu. Belum jelas. Permaisuri sedikit membuka bibirnya, mengubah formula segelnya lagi, dan secara pribadi mengambil alih formasi Mingming. Bahkan, seperti yang dia harapkan. Tidak lama kemudian, saya melihat langit dan bumi berguncang, tidak hanya dunia prasejarah kuno, tetapi juga 3 alam surga dan 3 alam, belum lagi dunia, bahkan kaisar tertinggi pun tidak berdiri teguh. Merasakan kekuatan destruktif bertiup melintasi langit dan bumi. Jika permaisuri tidak mendukungnya, langit berbintang itu harus diledakkan, dan alam semesta Triloka juga akan hancur sekali. Tentu saja, ini baru gelombang pertama. Hanya dalam 3-5 saat, gelombang kedua dampak destruktif tiba. Rao de Impression, darah meluap dari sudut mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Kali ini dampaknya lebih keras dari yang terakhir. Selain itu, dia sepertinya mendengar suara gemuruh. Raungan itu, penuh amarah dan kesedihan, harus menjadi raungan dari jiwa sebelum kematian. Sebelum dia bisa mengatur napas, gelombang kejutan ketiga datang, menyebabkan permaisuri terhuyung-huyung untuk beberapa saat. Melihat dewa, itu lebih buruk darinya. Dia bekerja dengan permaisuri untuk mendukungnya, tetapi latar belakangnya tidak cukup. Dia dipukul dan memuntahkan darah dan terbang sejauh 80.000 mil. Ketika dia terbang terbalik, setengah dari tubuh kaisar hancur. Tertiup menjadi kabut darah, yang sangat tragis. Para kaisar terkejut.
Saya tahu ada benturan, tapi saya tidak tahu dari mana asalnya, saya hanya tahu bahwa kekuatan tumbukan dan kehancurannya terlalu kuat. Untungnya, setelah dampak ketiga, dunia kembali damai. Tubuh Tao Permaisuri di surga telah lenyap, sementara Permaisuri sendiri di dunia prasejarah purba telah jatuh ke langit, dan bayangannya yang berlumuran darah sangat mencolok, dan dia sudah koma. Dalam tidur lelapnya, dia bermimpi lagi. Itu masih mimpi yang sama, Ye Chen masih acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dia dipaku ke monumen suci dengan tombak hitam, dan di bawah mata semua orang, dia diadili oleh dewa. Kembalilah dengan cepat. Kaisar Huang bermimpi, dan dia juga berbicara dalam mimpi, dan dewa yang mendengarkan mengerutkan kening. Kaisar Huang tidak bermimpi dengan mudah, dan mimpi akan menjadi kenyataan. Melihat ekspresi saudara perempuannya yang kesakitan, itu pasti mimpi buruk, bahkan dalam mimpi. Lupakan menelepon. Tak perlu kau tanya, kau tahu siapa yang diimpikan adikmu. Di dunia ini, kecuali tubuh suci bernama Ye Chen, tidak ada orang lain yang bisa membuatnya bergejolak. Butuh 3 hari penuh bagi Ye Chen untuk membuka matanya, dan dia menghembuskan napas kemegahan. Sembuh dari cedera, dan maju ke nirvana lagi, pria ini bisa dikatakan sedang bersemangat. Melihat Zhao Yun lagi, dia tampak sedikit tenang, masih dalam proses penyembuhan dengan tenang, 500 tahun penyegelan, 500 tahun pemurnian, meskipun dia selamat, tetapi fondasi yang hilang perlu diisi kembali secara perlahan. Keabadian dan abadi, itu benar-benar mendominasi. Kata Ye Chen, berjongkok di depan Zhao Yun, berbicara dengan serius, tetapi tangannya tidak menganggur, dia menyodok ke dunia kecil Zhao Yun dengan satu tangan, dan kemudian bermain-main sebentar, seperti jika mencari sesuatu. Apa yang sedang Anda cari? Saya mencari bayi. Itu bisa ditemukan. Zhao Yun membuka matanya, dan melirik Ye Chen, bajingan ini, curi siapapun yang dia lihat. Tidak ada satu pun batu dewa. Ye Chen mendecakkan lidahnya, dan dengan sadar menarik tangannya. Entah di mana bakat bernama Zhao Yun ini menyembunyikan hartanya. Dunia kecil di dalam tubuhnya kosong. Sembuh dengan ketenangan pikiran. Ye Chen menarik tangannya dan berdiri, menepuk bahu Zhao Yun seolah tidak terjadi apa-apa, menepuk pantatnya dan pergi. Tidak ada cara untuk mencuri hartaku. Inilah makna yang diwakili oleh mata Zhao Yun, dan kemudian dia menutup matanya untuk menyembuhkan lukanya. Ye Chen sudah meninggalkan ruangan, meregangkan pinggangnya dengan keras. Namun, begitu kaki depan keluar, langit dan tanah bergetar di saat berikutnya, dan dia tidak bisa diam. Dampak yang sangat kuat. Ye Chen bergumam, memandang Chang Miao, dan bisa merasakan bahwa seluruh alam dewa bergetar. Lagi. Kuang Yingji berdiri, seperti Ye Chen, menatap langit. Sekali lagi, mengapa Anda katakan lagi? Hanya karena perubahan seperti itu di masa lalu, dunia atas dan bawah terguncang untuk sementara waktu. Ye Chen sudah mendengar tentang masalah ini. Dia dipukul lagi, dan matanya jauh lebih dalam. Tampaknya runtuhnya saluran kosmik hari itu bukan tanpa alasan. Jika dampak yang begitu kuat tidak didukung oleh Dewa Yang Maha Esa, alam semesta akan hancur dan runtuh. Saya hanya tidak tahu apakah surga itu sama. Saat berbicara, ada 2 kejutan berturut-turut, dan dunia berguncang untuk 2 ledakan. Seperti yang dikatakan Ye Chen, ada dewa tertinggi dalam kegelapan, dan matanya lebih dalam dari Ye Chen, dan dia tahu lebih banyak dari Ye Chen. Ini jelas merupakan ledakan kosmik, dan akibatnya tersebar. Jika ada di tepi alam semesta, bahkan Dewa Yang Maha Esa pun tidak akan mampu menanggungnya. Perbedaannya adalah bahwa langit dihantam lebih dulu. Dan alam semesta ini terlambat 3 hari. Lagi pula, arahnya berbeda, jaraknya tidak sama, dan kekuatan tumbukannya secara alami berbeda. Butuh waktu lama bagi dunia untuk kembali damai. Semuanya, bagaimana menurutmu? Taois Shenlong menutup matanya terlebih dahulu, dan melihat sekeliling. Dampak eksternal. Jawaban para dewa, termasuk Ye Chen, pada dasarnya sama. Dampak yang begitu kuat harus berada di tingkat kosmik. Jika tidak baik, alam semesta mana yang gelisah, bahkan alam semesta ini akan menderita. Untungnya, ada semua dewa tertinggi yang mendukung fasa tersebut. Kamu tahu tidak ada kata seperti Dunjia Tian. Ye Chen duduk, berbicara dengan santai, tidak melupakan tujuan datang ke sini. Zhao Yun telah diselamatkan. Ketika Anda menemukan karakter surgawi yang cukup, Anda akan menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang makhluk tertinggi dari surga, apakah dia masih menunggu karakter surgawi untuk menyelamatkan hidupnya? Bara Demon Realm. Kaisar Xian sedikit membuka bibirnya. Zhao Yun disegel oleh Wu Wang selama 500 tahun, dan dia disegel oleh bara selama 500 tahun. Meskipun dia tertidur selama periode ini, pikirannya terjaga, dan di sana banyak rahasia. Dia tahu,
Jadi, ayo bawa dia pulang dulu. Kata Ye Chen dengan santai, dan ketika Zhao Yun pulih, dia akan pergi ke Boluo Demon Realm lagi. Jika Anda tidak melawan, Anda sudah selesai. Jika Anda ingin bertarung, Anda akan membunuhnya dan memukulinya sampai mati, untuk menyelamatkan Anda dari keluhan di masa depan. Episode 3274 menampilkan kekasih. Cahaya bulan cerah dan jernih, dan kelopak bunga persik bertebaran. Semua makhluk tertinggi telah menyerap roh mereka, dan mereka melakukan urusan mereka sendiri, mereka hanya mengangkat mata dari waktu ke waktu untuk melihat Zhao Yun di dalam ruangan. Bakat. Masih ada beberapa, berkumpul dan menghancurkan kenari. Malam ini, Ye Chen cukup serius, memegang kendi, duduk di bawah bulan, diam-diam menatap langit berbintang, dari awal hingga akhir, dia telah mengintip alam semesta, tepatnya, mengintip ke jalan surga. Ada jalan surga di alam semesta ini. Namun, itu agak berbeda dari surganya, jalan surga di sini tampaknya adalah para dewa tertinggi, mereka seharusnya membagi jalan surga, dan mereka bertanggung jawab atas ketertiban dan aturan dalam kegelapan. Karena itu, masing-masing dari mereka bisa disebut dewa. Ini juga berkat Dewa Yang Maha Esa untuk tidak ikut campur dalam urusan dunia, jika tidak, banyak hal akan sangat sulit untuk ditangani. Kombinasi abadi, tak terkalahkan di dunia. Tidak ada yang salah dengan horoskop ini, kecuali para dewa tertinggi, karena mereka adalah surga. Inilah yang bisa dia lihat, dan masih banyak lagi yang tidak bisa dia lihat. Alam semesta ini juga penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, mungkin ada banyak rahasia yang tersembunyi di sudut dunia tertentu. Dan rahasia itu adalah tentang alam abadi-abadi. Karena itu, dia ingin berdiri di puncak Dao, untuk melihat apakah alam abadi-abadi benar-benar kerajaan abadi, dan keberadaan macam apa itu di dunia. Dia berani memurnikan alam semesta menjadi kata surga. Jika memungkinkan, dia ingin bertemu dengan Dewa Yang Maha Esa alam semesta ini. Karena itu adalah jalan surga, karena itu adalah dewa, kebanyakan dari mereka mengetahui negeri dongeng abadi, dan mungkin itu benar-benar dapat menyelesaikan keraguannya. Ayo, berdiri. Kuang Yingji berteriak dan menarik Ye Chen. Ye Chen tidak tahu mengapa. Sampah, mereka yang duduk di sini semuanya sampah. Bakat gila, jika dia cukup gila, mengambil Ye Chen, dan menunjuk ke kelompok pria supremasi yang masih duduk. Berteriak, itu benar-benar membuatku minum. Idiot, seperti anjing serigala rumah tangga, meratap. Suaranya tidak masalah, wajah semua pria tertinggi semuanya hitam. Namun, yang gila memang memiliki kualifikasi, kecuali Zhao Yun dan Ye Chen, dia tampaknya yang terkuat, bahkan Shenlong Daozun harus menyingkir, tidak lebih dari orang gila yang tidak tahu siapa namanya. Ini menyenangkan. Ayo, duduk, dan aku akan mengatakannya lagi. Ye Chen cukup sadar, dan mendorong Kuang Yingji yang goyah kembali ke kursi. Memalukan, adegan itu pernah memalukan. Bakat gila tidak lagi gila, mereka jinak seperti domba kecil. Dari segi gaya, Ye Chen masih mempesona. Untungnya, Zhao Yun masih belum pulih dari lukanya, jika dia ada di sini, orang ini akan lebih jujur. Ye Chen tidak mengatakan kalimat itu pada akhirnya, sorot matanya mewakili segalanya. Melihat supremasi laki-laki, mereka semua menggelengkan kepala, mereka tidak bisa menerimanya. Ye Chen berjalan pergi, menggeliat dengan ganas, dan memetik bunga persik saat dia melewati pohon bunga persik. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, sanggul rambut Jining Suang, dan keindahan bunganya juga indah. Selamat malam, pemandangan yang indah, apa yang harus dilakukan? Seseorang berkata sambil memegang bagian belakang kepalanya, berbaring di pangkuan Yaochi, belum lagi, dari sudut ini, menantu perempuan itu cukup menawan, dan dia tidak bahkan melihat rumah siapa itu menantu perempuan. Siapapun yang menunjukkan kasih sayang harus diseret dan dipotong sampai mati. Tidak peduli apakah Anda seorang pria atau dewi, ada kalimat seperti itu di mata Anda. Ye Chen tidak berpikir begitu. Melihat Jining Suang, dia sedikit tercengang, jenis kutu buku yang tercengang, saya khawatir dia telah membaca terlalu banyak buku tanpa kata. Ini tampaknya telah melampaui batas tertentu. Dari sudut pandang Ye Chen, pikiran Yaochi hampir selalu dalam keadaan tidak aktif. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan Ye Chen tiba-tiba menghilang. Dia pasti membangun mimpi, dan kemudian membawa Jining Suang ke dalam mimpi itu. Orang tua itu mencubit jarinya, dan gambarnya sangat harum dan indah. 3 detik, tidak lebih. Jangan membuat masalah, itu adalah tubuh suci kuno, dan itu milik garis keturunan yang paling mendominasi di dunia. Surga. Setelah mengolah Dream Dao, itu hanya nyaman. Semua supremasi laki-laki meletakkan tangan mereka di tangan mereka, berbicara satu sama lain, kepala mereka seperti kerincingan,
melihat ke sana kemari, mencoba mencari tahu mimpi Ye Chen, itu akan menjadi kehormatan besar untuk menonton siaran langsung. Namun, penglihatan para dewa terbatas, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Namun, mereka menebak dengan baik, itulah gambaran dalam mimpi itu, sungguh menarik perhatian. Ah, ada nyanyian lembut seorang wanita, jika didengar oleh orang luar, pasti lebih indah dari lagu peri. Bagi Ye Chen, hari ini layak untuk diperingati. Bagaimana mengatakan? Dengan Jining Suang, tidak ada yang namanya omong kosong. Yang pertama adalah nyanyian roh jahat, yang kedua adalah kutukan kaisar hantu, matahari dan bulan, dan kemudian Kuiniu membuat masalah. Berapa tahun di kehidupan sebelumnya dan kehidupan sekarang, kali ini adalah yang paling mengharukan. Kemana kamu pergi? Ada kata-kata dalam kegelapan. Bahkan para dewa tertinggi, di tengah malam, tidak tahu banyak tentang itu, dan kebanyakan dari mereka sudah tua dan tidak bermoral, mata tua mereka redup, dan mereka tidak menemukan impian Ye Chen. Bagaimana dengan manfaat yang dijanjikan? Menantu perempuan, siapa yang akan mencarikanku menantu perempuan? Hutan bunga persik, banyak mengoceh, seperti lelaki tua kecil di Suanyang, seperti dewa-dewa tua itu, yang belum menikah anjing lajang legendaris membicarakan mereka, dan malam tidak bisa dihindari. Menjadi dewa, dan 6 organ indera tidak murni. Ledakan. Di tengah malam, pelangi ilahi mengalir dari rumah bambu ke dalam malam, menembus lubang besar lainnya di langit. Tapi Zhao Yun juga menerobos. Meskipun dia 3 hari lebih lambat dari Ye Chen, dia tidak terlambat, dan mendapat manfaat dari jalinan dan perpaduan keabadian. Visi yang dia kembangkan tidak sama dengan Ye Chen, tetapi jalan abadi mengarah ke tujuan yang sama dengan rute yang berbeda. Suara itu menjadi lagu peri terindah di dunia, dan para dewa yang mendengarkannya sedang kesurupan. Penglihatan seperti itu, suara seperti itu, berlangsung selama 3 hari tanpa henti. Pria itu, saatnya untuk keluar. Banyak dewa bergumam, menatap langit, dan pria di mulut mereka mengacu pada Ye Chen. Saya telah bermimpi selama 3 hari, apakah begitu lama? Sayangnya, mereka masih tidak dapat menemukan mimpi itu, dan karena mereka tidak dapat menemukannya, mereka memandang ke langit. Apa yang kamu lihat? Zhao Yun tiba-tiba muncul. Lihatlah bintang-bintang. Para dewa secara mengejutkan menjawab dengan suara bulat. Sentimental. Zhao Yun melirik ke langit, dan kemudian di sekitarnya. Semua dewa ada di sana, tetapi Ye Chen dan Jining Suang hilang. Jelas, mereka berdua sedang dalam mimpi. Mungkin mereka sedang dalam ayunan penuh. Jika di luar, kemungkinan akan mengguncang tanah. Kuang Yingji mendecakkan lidahnya. Lagi pula, dia melirik Zhao Yun. Sejujurnya, dia lebih tidak senang melihat Zhao Yun daripada Ye Chen. Zhao Yun mengabaikannya. Jika orang gila itu ingin menemukannya untuk berlatih, dia tidak keberatan mengirimnya ke barat. Ada begitu banyak wanita di dunia, tetapi mereka ingin mencari istri yang persis seperti kaisar. Mengapa kamu begitu berbakat? Waktu seperti pisau. Sebelum menutup matanya, Zhao Yun duduk dengan pantatnya dan menjejalkan dirinya di antara dewa bulan dan kaisar abadi, mengendus aroma wanita dengan nyaman. Katakan tidak pada kemarahan. Orang-orang yang menunjukkan kasih sayang harus diseret sampai mati. Apa yang dikatakan para dewa sebelumnya, sekarang diulangi lagi, dan mata yang memandang Zhao Yun lebih miring daripada mata yang memandang Ye Chen, atau Anda tidak bisa mengatakan apa-apa. Yang telah berkultivasi sampai selamanya memiliki sifat kencing yang sama. Lebih baik mati. Luna melirik Zhao Yun. Dibandingkan dengan dia, Kaisar Abadi di sisi lain jauh lebih lembut, dengan kepribadian yang sama sekali berbeda. Dia bahkan lebih Xiao Jiabiyu. Adapun Dewa Bulan, dia harus menjadi nomor 1 dengan orang kepercayaan keluarga Ye Chen, dengan kecenderungan untuk kekerasan. Cahaya bulan masih begitu terang. Di hutan bunga persik, damai dan tenang, dan semua dewa bosan, jadi mereka hanya menunggu di sana. Menunggu siapa? Tunggu Ye Chen. 3 hari dalam mimpi, tidak ada yang terlihat, dan sekarang pertempuran sudah dekat, tapi dia masih belum keluar. Ini malam yang indah, apa yang harus dilakukan? Zhao Yun memegangi wajahnya dengan satu tangan, dan sangat bosan, jadi dia harus menemukan sesuatu untuk dilakukan. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Taois Shenlong mengelus janggutnya dan berkata dalam-dalam. Wajah para dewa juga cukup gelap. Di saat-saat kritis, selalu ada orang yang kehilangan rantai. 2 pemain utama dari barisan mereka, satu di sana, dan yang lainnya sedang memikirkan hal itu. Tidak sampai larut malam Ye Chen keluar dari mimpinya. Saya belum melihatnya selama 3 hari, dia benar-benar penuh kemuliaan, dan sikapnya mengungkapkan satu kata dengan sangat baik, keren. Kemudian, itu adalah Jining Suang. Permaisuri langit kehancuran timur masih sedikit linglung, melihat keindahan yang tiada taraf itu,
yang tidak bisa disembunyikan adalah sentuhan nafsu, memantulkan cahaya bulan yang cerah, dikombinasikan dengan keanggunan yang tak tertandingi, itu memiliki pesona khusus. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Ye Chen menyapa. Jika aku tidak menunggumu, aku akan pergi lebih awal. Aku tidak suka mendengar kata-katamu. Malam musim semi. Bernilai 1000 emas. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang berdengung, tidak mampu menahan paksaan para dewa, itu melintas jauh, dan Ye Chen dan Zhao Yun, yang berjalan di garis depan, berjalan berdampingan, dan keabadian masih terjalin, mencerminkan sebagian besar kemegahan ilahi yang cemerlang. Kali ini, tidak ada yang bisa bersembunyi, semua orang membawa makanan, pembunuh, kemanapun mereka lewat, langit berbintang bergoyang, dan roh jahat mengepul, seperti lapisan teduh, menutupi alam semesta yang seharusnya ada. Kami datang. Para dewa yang suka menonton pertunjukan besar segera muncul. Katakan saja, orang-orang kejam yang tak tertandingi yang menyadari keabadian akan dimusnahkan satu persatu setelah mereka sembuh. Sekarang, drama telah dimulai. Arah ini, apakah kamu akan pergi ke Borneo Demon Realm? Tidak masalah yang mana, kerajaan Buddha, api penyucian, makam abadi. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Alam iblis dapat dihancurkan dan diwariskan. Ada banyak diskusi, satu demi satu, para dewa dari segala arah berkumpul bersama, dan mereka semua berkabung untuk alam iblis. Melihat pertempuran Zhao Yun, mereka terang-terangan dan jelas tak kenal takut. Benar sekali, satu Ye Chen dan satu Zhao Yun sudah cukup membuat perut Moyu sakit. Faktanya, Po Luo tidak hanya sakit perut, seluruh tubuhnya sakit. Ketika dia mendengar bahwa Ye Chen dan Zhao Yun akan datang, wajahnya menjadi pucat. Hanya butuh beberapa hari baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Bahkan sebelum alam iblis sepenuhnya siap, pihak lain datang untuk membunuhnya. Nah, meskipun fondasi warisan tertinggi masih ada, itu mungkin tidak dapat menghentikan dua keabadian. Begitu pertarungan dimulai, alam iblis mungkin benar-benar musnah. Minta bantuan. Polo mendengus dingin. Dia tidak bisa melakukannya tanpa meminta bantuan. Dia harus menemukan area terlarang untuk bantuan. Nyonya tua, jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Di luar wilayah iblis Kalimantan, Zhao Yun telah memperbaiki tubuhnya, dan kata-katanya dingin dan sunyi, dan pemaksaan abadi tiba-tiba muncul. Niat membunuh itu telanjang. Lakukan perhitungan. Apakah kamu benar-benar akan mati selamanya? Dewa Iblis Boluo mendengus dingin, meskipun dia berada di bawah tekanan, dia tetap bersikeras pada keagungan penguasa alam iblis. Bagaimana menurutmu? Ye Chen berkata dengan ringan, dengan nada dingin, dia telah mengeluarkan pedang abadi, menghela nafas lega pada tubuh pedang, dan tidak lupa untuk menyekanya dengan lengan bajunya, itu pasti dipoles, nanti akan terlihat darahnya. Episode 3275 Vena berkumpul. Aku tidak akan pernah mati. Zhao Yun mendengus dingin, dan melintasi ketiadaan. Apa yang disebut penghalang pelindung hanyalah hiasan baginya. Ketika dia menginjaknya, langit meledak, dan dewa tahu berapa banyak kota kuno dan gunung peri terguncang. Dia juga berkuasa di dunia, dan alam semesta Kalimantan juga menjadi sia-sia. Terlalu banyak untuk menipu orang. Po Luo sangat marah, dan senjata ajaib tergantung di kepalanya, dan payung ajaib berputar, dan ribuan lampu ajaib meledak. Menekan istriku selama 500 tahun, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu terlalu curang? Kata Zhao Yundan, dengan telapak keabadian, memusnahkan ribuan lampu ajaib, dan bahkan Borna terguncang jutaan mil. Tidak ada alam semesta yang lengkap untuk membantu di matanya, dia tidak berbeda dengan anak berusia 3 tahun. Jika kamu tidak ingin mati, maka datanglah. Po Luo mendesis, dia pasti dipaksa menjadi gila, dan hukum terlarang diterapkan, dan bentuk lama berubah menjadi muda, dan penampilannya juga tiada taraf, tapi itu adalah dewa iblis perempuan rambut berwarna darah diwarnai dengan cahaya ajaib, dan seluruh orang tampak sangat jahat. Iblis mengerikan menutupi langit berbintang yang luas. Ledakan, ledakan, ledakan. Zhao Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, selangkah demi selangkah, itu pasti karena tubuh dewanya terlalu berat, menindas seluruh dunia, dan setiap langkah jatuh, dia menginjak langit dan bergemuruh. Raungan keras yang mengguncang langit adalah lonceng kematian dari neraka. Semua orang tahu bahwa Kalimantan tak terkalahkan sampai keabadian. Ini bukan pasar dewa, dan dia tidak bersalah. Bahkan jika dia berada di tanah leluhur wilayah iblis Boluo, bahkan jika ada sedikit alam semesta untuk membantu dalam pertempuran, bahkan jika dia diberkati dengan artefak tertinggi, dia jauh dari lawan Zhao Yun, dan para dewa juga kuat dan lemah. Ternyata, memang begitu. Ketika hukum terlarang dibuka, Boluo Demon God menderita kekalahan yang lebih buruk.
Sejak Zhao Yun membunuhnya, dia sepertinya tidak pernah berdiri teguh. Eternal memukulnya sejauh 1 juta mil, dan memukulinya dari kehampaan di timur hingga ke langit di barat alam semesta penuh, dan tidak ada kekuatan supernatural atau metode abadi yang dapat menandingi dominasi abadi. Ah! Desisan Poluo penuh dengan banyak jenis ketidakberdayaan, dan dia benar-benar tidak berdaya saat dipukul dengan satu telapak keabadian. Jika artefak tertinggi tidak menahan sebagian besar serangan, dia mungkin akan dihancurkan saat ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Langkah Zhao Yun tak terhentikan, ekspresinya acuh tak acuh, telapak tangannya tampak biasa saja, tetapi kekuatannya menghancurkan. Aku tidak tahu bagaimana mengasihani wewangian dan menghargai batu giok sama sekali. Ye Chen juga masuk, dan dia hanya bisa menghela nafas ketika melihat Poluo meneteskan darah. Katakan saja, wanita tua Borna masih sangat cantik ketika dia mendapatkan kembali keadaan mudanya. Dapatkan kembali surga. Ye Chen bergumam dalam hatinya, dia harus menjadi pasangan yang cocok untuk Kaisar Xuan. Kalian para dewa, apakah kamu sangat kekurangan menantu perempuan? Luna lewat, menyipitkan mata ke arah Ye Chen, seolah-olah dia bisa membaca bahasa hati Ekaristi, di depannya adalah iblis impian Sengsu, dan dewa iblis Poluo, bukankah dia cantik? Aku ingin menyeretmu ke surga. Kurang. Kata-kata Ye Chen dalam, dan ekspresinya sangat berarti. Berapa banyak dari kita yang masih lajang? Mengapa ada begitu banyak bujangan? Bukannya kamu memiliki terlalu banyak kubis? Kuang Yingji lewat dan menatap Ye Chen. Aku hanya seorang istri, dan kamu punya banyak. Karakter adalah hal yang baik. Mata Ye Chen juga miring. Apakah menantu perempuanmu diculik dari kami? Bagaimana dengan bertarung? Taois Shenlong mengutuk dan terbang melintasi langit. Bunuh! Kuang Yingji berteriak dengan cepat, melolong serigala, dan mulai dengan pisau ajaib. Lucu. Ye Chen menutup matanya, melangkah melintasi dunia dengan satu langkah, dan menghancurkan Dewa Boluo dengan satu kaki. Kamu beruntung. Kata Ye Chen, dan dari kabut darah yang memenuhi langit, dia memotret Dunjia Tianzi, yang bersinar. Bersenandung. Kuali yang kacau itu keluar dari dunia kecil dengan suara mendengung, dan mengambil senjata kelahiran dewa. Namun, itu tidak menelannya. Tuan telah menjelaskan bahwa dia datang ke alam iblis kali ini untuk menyelesaikan akun dengan Poluo dan untuk menyapu harta. Di masa depan, dia akan menemukan cukup banyak karakter Dunjia Tian dan membawa mereka kembali ke surga, untuk memberkati kekuatan bertarung dari orang-orang biasa. Bersenandung. Bersenandung. Itu keluar, dan Chaos Thunder dan Chaos Fire juga keluar, mencari para dewa yang membawa guntur dan api. Dibandingkan dengan Chaos Cauldron, mereka sangat kasar. Baik guntur maupun api adalah makanan, baik ditelan atau dilelehkan, keduanya dapat meningkatkan kekuatan aslinya. Adapun Chaos Cauldron, sudah mencapai kemacetan. Seperti itu, tidak ada gunanya menelan lebih banyak artefak, kecuali itu adalah artefak kelahiran dari dewa tertinggi. Lari, kemana harus lari? Tiba-tiba, ada lebih banyak teriakan di alam iblis, dan serigala melolong sepanjang jalan. Kuali dewa kekacauan mendominasi dunia, dan api kekacauan serta guntur kekacauan juga cukup kuat. Dewa tertinggi biasa jauh dari saingan. Lagi pula, tuannya cukup kuat. Tidak ada alam semesta yang lengkap, dan bahkan warisan tertinggi hanyalah hiasan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dari awal perkelahian, suara dentuman memenuhi 9 langit dan 10 bumi. Menatap ke langit, langit penuh dengan dewa dan setan, dihantui oleh kilat dan guntur, pertempuran sedang berlangsung, hujan darah seperti hujan ringan, langit gelap diwarnai merah, dan area terlarang. Dunia iblis tiba-tiba menjadi alam syuro, dan semua mata sengsara. Tidak sulit untuk melihat bahwa Moyu benar-benar dirugikan. Tanpa diduga, satu-satunya kesalahan adalah barisan lawan terlalu sengit, ada satu Ye Chen, satu Zhao Yun, dan 2 Eternals, hanya sedikit orang yang bisa menandingi mereka, tetapi ada Boluo Demon God yang sedang dipalu saat ini. Dan sisa Ye Chen tak terbendung. Dia tidak bertarung, tapi pembantaian sepihak, dan pedang abadi berlumuran darah yang maha tinggi. Selain dia, ada orang-orang yang tak tertandingi dan kejam. Ru Kuang Yingji, Ru Yuesen, Kaisar Abadi, dan Dao Zun semuanya adalah eksistensi yang kuat. Lihatlah Demon Realm of Borneo. Kecuali Kalimantan, tidak ada yang bisa menahan adegan itu. Oleh karena itu, sejak awal, wilayah iblis pasti akan kalah dalam huru-hara besar antara dewa dan iblis. Engah, engah, engah. Bunga darah itu halus dan indah, mekar di seluruh langit yang gelap, semua dewa di Kalimantan, satu demi satu, mati. Apakah itu benar-benar akan menghancurkan alam iblis? Penonton dari segala arah menghela nafas. Pertahankan keabadian untuk tahun baru.
Ada beberapa dewa yang bergandengan tangan, jika ya, mereka tidak akan meninggalkan masalah di masa depan. Area terlarang lainnya, apakah kamu tidak siap untuk membantu? Makhluk yang lebih tinggi, melihat sekeliling ke langit berbintang yang luas, bibir mereka mati dan gigi mereka dingin, mereka tidak bisa keluar sekarang, kapan mereka akan menunggu? Engah. Ketika para dewa melihatnya, Poluo kembali memercikkan darah, dan hampir terbunuh oleh telapak tangan Zhao Yun. Apakah kamu benar-benar akan mati selamanya? Boluo kusut, mendesis sedih, menghadapi keabadian, dia tidak berdaya untuk putus asa, bahkan artefak tertinggi, sulit untuk melukai lawan secara serius, keabadian menghancurkan semua sihir, membunuh hatinya runtuh. Tidak ada cara untuk pergi ke surga, dan tidak ada cara untuk pergi ke bumi. Zhao Yun berkata dengan tenang, seperti dewa kematian yang datang di akhir zaman, kata-katanya dingin dan sunyi, seperti kalimat yang diucapkan oleh dewa. Melihatnya, Boluo naik ke surga dan pergi. Sayang sekali keabadian lebih cepat, menghancurkan dunia kecilnya dengan satu telapak tangan, dan menangkap secercah cahaya keemasan dari dalam. Tepatnya, itu adalah bagian dari Dunjia Tianzi, jumlahnya ratusan. Sejauh menyangkut dia, itu mungkin tidak berguna. Sejauh menyangkut langit, itu bisa menyelamatkan nyawa jiwa. Dia harus bersyukur bahwa Poluo tidak memberikan kata surga kepada Wu Wang Demon Venerable saat itu. Dunjia misterius, menentukan waktu dan mengabaikan keabadian, jika diberikan, dia akan disempurnakan sejak lama. Setelah menerima firman surga, dia terus berburu dan membunuh. Kaki dan kaki Poluo mati rasa, dan dia melarikan diri ke langit, Taoismenya yang kuat telah musnah, dan dia tidak berani melawan Zhao Yun. Aku tidak bisa pergi. Zhao Yunheng berbalik dalam sekejap, dan pedang itu hampir menebas Poluo, tetapi sebelum Dewa Setan Poluo tenang, dia memberinya pedang lain. Kekuatan pedang ini dihancurkan. Dewa yang asli tubuh. Pada titik ini, Poluo masih hidup, dan payung iblis-iblis memegang erat-erat. Masih kalimat yang sama, para dewa tidak sulit untuk dibunuh, tetapi para dewa dengan senjata natal tertinggi adalah yang paling sulit untuk dibunuh. Adegan setelah itu sangat berdarah. Poluo melarikan diri sepanjang jalan, Zhao Yun mengejar dan bertarung sepanjang jalan, darahnya sangat mencolok. Aku akan bertarung denganmu. Raungan putus asa datang dari langit timur. Itu adalah Dewa Boluo tua. Dia tidak lemah dalam pertempuran, setidaknya Dewa Bulan sangat sulit untuk dikalahkan. Kebetulan dia menghadapi tubuh suci tertinggi. Sejak awal pertempuran, dia tidak tahu apa itu timur, barat, utara, selatan, dan entah berapa kali dia diledakkan. Keluar dari sini. Teriak Taois Shenlong dengan keras, dan mentransmisikan suaranya ke Supreme Being-nya sendiri, hanya karena Dewa Poluo akan meledak sendiri. Penghancuran diri para dewa bukanlah lelucon. Penghancuran diri dari makhluk tertinggi seperti Dewa Tua Boluo dapat meledakkan Peramal dan yang lainnya menjadi abu dalam sekejap. Senior, mengapa kamu begitu kewalahan? Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, menggunakan keabadian untuk membalikkan waktu, Dewa Tua Poluo, yang telah meledakkan dirinya, terbalik lagi. Di sisi Ye Chen, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk meledakkan dirinya, dan disegel ke dalam mimpi oleh telapak keabadian. Saat mimpi itu keluar lagi, hanya tersisa satu roh primordial. Berpikir terlalu banyak. Taois Shenlong terbatuk, benar-benar meremehkan bakat bernama Ye Chen itu. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, Ye Chen mengubah busur dan anak panah menjadi keabadian, dan busur itu ditarik seperti bulan purnama. Saat anak panah ditembakkan, dewa itu mati. Kaisar ke-10 dari Great Chu begitu mendominasi, memanggil nama satu persatu dengan satu anak panah. Gudong. Para dewa yang menonton opera menelan ludah mereka lagi, dan mundur ribuan mil tanpa sadar, karena takut panah Ye Chen akan meleset, dan dia akan menumbuhkan dewa abadi jika itu benar-benar mengejutkan dunia, menembak dewa akan seperti menembak burung. Jika area terlarang tidak datang, alam iblis akan dihancurkan. Ada banyak cemoohan dan desahan, warisan tertinggi dulunya cemerlang, tetapi sangat tragis. Bersenandung. Saat berbicara, Ye Chen menembakkan panah lain, destruktif dan kuat. Selamatkan aku. Dewa Poluo yang dikunci berteriak nyaring, dan sebelum dia dipukul, darah mengucur dari punggungnya, dan niat membunuh yang dibawa oleh panah abadi telah menyerang roh primordialnya, dan dia pasti akan mati. Dewa Kalimantan tidak punya waktu untuknya. Pertempuran itu begitu sengit sehingga sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi menyelamatkannya. Namun, panahnya meleset. Dengan kata lain, ada kekuatan menakutkan dalam kegelapan yang menghancurkan panah ajaib Ye Chen. Luo Yu, bukan gayamu untuk menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu seperti ini.
Ye Chen berkata dengan tenang, busur dan anak panah di tangannya padam menjadi ketiadaan, dan cahaya abadi di sekujur tubuhnya bahkan lebih cemerlang. Apakah kamu akan mati selamanya? Luo Yan bermanifestasi, dengan pedang Excalibur tergantung di kepalanya, dan menyusuri sungai waktu yang panjang. Apa yang kamu katakan itu konyol. Kata Ye Chen datar, dan menepuk bahunya dengan ringan. Ketika Lao Su diburu, tidak ada jalan keluar. Pemberi sedekah, pikiran untuk membunuh terlalu berat, dan sulit untuk mencapai hasil yang benar. Suara Sang Buddha bergema, dan Buddha Aluo muncul, mengenakan jubah perak, dan aura Sang Buddha luar biasa. Ada kamu di mana-mana, kata Ye Chen, dan melirik Chang Miao di utara, Luo Min datang, dan Buddha datang, tidak ada kekurangan keabadian. Yang mengejutkan, bahkan Wu Wang Mozun datang. Lihatlah sikap pria itu, dia sangat ganas, dengan pisau ajaib di tangannya, penampilannya sangat mempesona. Ini belum berakhir. Setelah Wu Wang Mozun, alam semesta berputar lagi dan lagi, para dewa turun satu demi satu, dan para dewa dan setan di seluruh langit, seperti bintang terang, bertitik paling halus dalam luasnya. Ye Chen melihat dewa tua Wuxiang. Selain dia, ada God Demon Lord dan Dao Demon Lord. Jika Anda memilih satu secara acak, mereka semua adalah barisan yang bermusuhan. Dengan pertempuran besar seperti itu, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya.